Selamat sore, saya Andreas Teguh Rustiadi. Saya adalah peserta sekolah legal angkatan pertama di bawah bimbingan advokat di Tumi Pengata SHMH. Di sore ini saya hendak menyampaikan tugas pertemuan keempat, sesi kedua tentang paralegal gugatan sederhana non prestasi. Saya langsung aja masuk dalam pembahasan tentang pemeriksaan pendahuluan dalam kasus hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat gugatan sederhana. Pertama, perkara cedera atau janji dan atau perbuatan melanggar hukum itu diperiksa oleh hakim, kemudian menilai gugatan material yang paling banyak sebesar 500 juta rupiah yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus seperti PHI, filing, pajak, pengadilan persamaan atau sengketa hak atas tanah yang di dalamnya juga ada para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kemudian tergugat diketahui tempat tinggalnya. Oke, baik, saya mulai pemeriksaan pendahuluan. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum, pengadilan yang sama. Terus dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Penggugat telah mengajukan gugatan menuju kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Kemudian hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Lalu apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, lalu mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara. Yang harus diingat adalah persiapan sebelum pemeriksaan pendahuluan. Tinjauan kasusnya adalah meneliti dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus dan memahami argumen yang akan diajukan dalam pemeriksaan pendahuluan, lalu identifikasikan informasi penting yang akan dibutuhkan oleh pengadilan dan pihak lawan. Setelah itu, yang keduanya adalah koordinasi dengan advokat jika bekerjasama dengan advokat, antara lain dengan melakukan diskusikan dengan advokat tersebut atau penasihat hukum mengenai persiapan untuk pemeriksaan pendahuluan, termasuk strategi yang akan diambil. Kemudian pastikan pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim hukum. Lalu yang ketiganya, mempersiapkan dokumen. Pastikan semua dokumen yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik, termasuk surat-surat, petisi, atau bukti-bukti yang relevan. Lalu mempersiapkan daftar pertanyaan yang mungkin diajukan oleh hakim atau pihak lain. Selama pemeriksaan pendahuluan, maka diwajibkan untuk paralegal itu diwajibkan untuk bisa membantu advokat atau penasihat hukum jika bekerja sama dengannya, antara lain dengan melakukan bantuan dalam mengelola dokumen dan bukti yang akan digunakan selama pemeriksaan, kemudian memberikan dukungan administratif kepada advokat atau penasihat hukum dalam mengatur catatan dan mengkoordinasikan proses pemeriksaan. Yang keduanya adalah memberikan dukungan kepada klien
Berikan dukungan moral kepada klien tersebut sama proses pemeriksaan pendahuluan, lalu membantu dalam menjawab pertanyaan klien atau berikan klarifikasi tentang proses yang sedang berlangsung. Yang ketiganya adalah mencatat informasi penting. Catat dengan cermat semua informasi penting yang disampaikan selama pemeriksaan pendahuluan, termasuk arahan dari hakim atau permintaan informasi tambahan dari pihak lawan. Lalu, tindakan setelah pemeriksaan pendahuluan yang pertama berupa analisis hasil pemeriksaan, berupa diskusikan dengan tim hukum mengenai hasil pemeriksaan pendahuluan dan langkah-langkah selanjutnya yang perlu diambil. Kemudian identifikasikan kebutuhan tambahan untuk persiapan persidangan atau langkah-langkah berikutnya dalam proses hukum. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan dokumen lanjutan berupa menyiapkan dokumen-dokumen tambahan yang mungkin diminta oleh pengadilan atau pihak lawan sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan. Kemudian pastikan semua persiapan dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Sidang perdamaian, di dalam sidang perdamaian, maka persiapan sebelum sidang perdamaian yaitu pertama peninjauan kasus dan dokumen berupa meneliti kembali seluruh dokumen terkait dengan kasus termasuk gugatan, jawaban, dan bukti-bukti yang telah diserahkan. Pahami secara menyeluruh posisi klien dan argumen yang akan diajukan dalam sidang perdamaian. Yang kedua, koordinasi dengan advokat jika dilakukan kerjasama dengan advokat. Lakukan diskusi dengan advokat atau penasihat hukum jika memang ada kerjasama dengan advokat mengenai strategi untuk sidang perdamaian. Kemudian siapkan argumen dan poin-poin penting yang akan dibahas dalam persidangan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiganya adalah mempersiapkan dokumen. Pastikan semua dokumen yang diperlukan telah disiapkan dan diatur dengan baik. Bawa salinan tambahan dari dokumen-dokumen penting untuk referensi selama sidang. Lalu selama sidang perdamaian, yang pertama adalah dukungan kepada advokat. Jika memang kita bekerja sama dengan advokat, yaitu membantu advokat dalam mengelola dokumen dan menyampaikan argumen selama sidang perdamaian, pastikan semua informasi dan bukti yang diperlukan mudah dicerna dan diakses. Keduanya adalah saat jalannya sidang, catat semua poin penting yang dibahas selama sidang, termasuk argumen dari kedua belah pihak dan tanggapan dari hakim. Lalu catat hasil dari setiap negosiasi atau kesepakatan yang dicapai selama persidangan perdamaian. Kemudian yang ketiganya adalah melakukan observasi reaksi dan dinamika. Perhatikan reaksi dari pihak lawan dan hakim selama proses perdamaian. Identifikasi hal-hal yang mungkin relevan untuk strategi selanjutnya. Kemudian tindakan setelah persidangan perdamaian, yaitu pertama analisis hasil sidang berupa diskusikan dengan tim hukum dengan mengenai hasil sidang perdamaian dan langkah-langkah selanjutnya, kemudian evaluasi apakah ada kesepakatan yang perlu dituangkan dalam dokumen resmi atau apakah kasus akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah kedua, persiapkan dokumen lanjutan berupa menyiapkan dokumen-dokumen tambahan yang mungkin diperlukan berdasarkan hasil sidang perdamaian, termasuk juga perjanjian perdamaian jika dicapai. Lalu pastikan semua dokumen dipersiapkan dan diajukan sesuai dengan prosedur pengadilan yang berlaku. Pembuktian persidangan persiapan sebelum sidang pembuktian. Itu yang harus diperhatikan adalah tinjau kembali dokumen dan bukti, teliti kembali semua dokumen yang relevan dengan kasus, termasuk bukti yang akan diajukan ke sidang. Pastikan semua bukti telah disiapkan dan diurutkan dengan rapi setelah sudah dileges. Kemudian koordinasi dengan advokat jika memang dilakukan kerjasama. Diskusikan strategi pembuktian dengan advokat atau penasihat hukum. Siapkan daftar saksi, kemudian poin-poin utama yang harus disampaikan oleh masing-masing saksi. Dan persiapan, siapkan salinan tambahan dari semua dokumen dan bukti untuk referensi selama sidang. Kemudian putusan persiapan sebelum sidang.
Kembali kita harus melakukan tinjau kasus dan dokumen, kemudian koordinasi dengan advokat jika memang bekerja sama, lalu lakukan persiapan. Dan selama sidang, dukungan kepada advokat jika bersama, melakukan bantuan dengan mengelola, menyampaikan dokumen serta bukti-bukti selama sidang, kemudian catat hasil jalannya sidang, lakukan observasi dan reaksi, dan tindakan setelah sidang, yaitu analisis hasil sidang, diskusikan dengan advokat jika memang ada kerjasama mengenai hasil sidang dan langkah-langkah selanjutnya, lalu evaluasi kekuatan dan kelemahan argumen serta bukti yang telah diajukan serta respon dari pihak lawan. Demikian, terima kasih.